Hari kedua One Esports MPL Invitational. Ini dia ada RSG dari MYSG dan juga Blacklist Nasional dari Filipina yang akan kita saksikan bersama-sama. Siapakah yang akan gugur, siapakah yang akan terbang untuk melaju ke babak yang selanjutnya. Tapi untuk pose dari Oh My Venus tuh asik juga tuh ya. Unik loh. Di Kita tahu antara apa? seluruh player-player tuh unik banget loh. Tau gak itu apa? Apa? It's a crowd. It's a crowd. Mahkota. Mahkota atau tanduk rusa kali ya. Oh, bener juga. Yes, inilah dia kita akan memasuki peperangan pertama di Land of Dawn. Sudah menempati posisinya masing-masing di area tengah. Tim RSG sudah bersembunyi di dalam rerumputan menunggu siapa yang bisa mereka lahap. Oke, sementara sana udah bersembunyi langsung dari Oheb juga udah sembunyi menunggu datangnya wave minion untuk yang pertama. Di bagian tengah Fosa udah bersiap untuk memberikan gangguan terhadap blue buff yang akan diambil oleh Blacklist International. Dan menariknya adalah ketika tim RSG mereka menggunakan Wuyi dengan damage yang sangat besar ditambah dengan Jauhead, kill early dari tim RSG itu begitu tinggi. Nah, udah langsung Kesempatannya ada itu tinggi banget. Siapapun yang mereka tangkap dan bisa dimasukin combo combronya dari tim RSG, tim Blacklist bakal mumet dase. combo wombo combro, tapi ternyata tadi udah dari Version dan juga Rotation yang berhasil menarik di bagian bawah. Khalidnya berjuang seorang diri. Oheb belum bisa menumbangkan Sins yang hanya sendirian. Time bomb nabrak langsung ke arah Khalid. Oh My Venus bersembunyi kembali. Time bombnya dilempar lagi. Oh, flicker sudah digunakan, tapi Jektor tepat waktu. Rotation dispersion menggunakan dengan backup atau follow up yang sangat cepat. Ini baik banget tadi. Kita lihat aja Fosa dengan Jauheadnya. Dia maju, dia flicker, dia ejector. Burung yang selayaknya kodratnya emang terbang, dibuat terbang tadi ya. Venus berhasil diterbangkan dan langsung masuk ke dalam kerumunan dari player-player RSG. Sementara Mia ada di side lane loh. Di bagian tengahnya, coba lihat yang pakai retri siapa Bude? Itu si Baxia Baxia aja. jungle ya. Oke, Baxia jungle. Tapi itu possible sih. Kemarin-kemarin sempat dibahas juga sama teman-teman caster yang lain. Bener. Kalau Baxia jungle bagus juga. Ini hyper carry Baxia katanya. Ini hyper carry Baxia. Gelinding. Tuh lihat udah mulai Baxia shield unit diseruduk ke area Sing seorang diri. Gak ada teman-teman yang siap untuk membackup. Fosa datang terlalu terlambat bersama dengan Lia. Iya, bersama Lia ataupun LY43 itu sedap banget. Ini asik banget kita kalau di bahasa Inggris. LY43. Jadi seperti itu ya. Aduh, pusing. Lia baik. Lia baik aja lah kita ya. Kita kan Indonesia nih kan, kita Indo banget nih ya. Tapi lihat tuh Moon Arrow-nya, cepet banget jadi. Sebenarnya dia bisa melt down dari turret shield goldnya dengan sangat cepat di area bawah. Bahkan sampai tim RSG menarik semua membersnya hampir ke area bawah pula. Wow, sementara itu pertempuran udah mulai pecah lagi di bottom lane. Udah ada 3 hero, sakit banget Brodinya. Tone apart memory, benar-benar memberikan memori yang sangat buruk terhadap satu player dari Blacklist International. Yes, Wars ditumbangkan di area bawah dan sekarang harus mulai memutar otak lagi ketika tim Blacklist ingin nge-siege turret dengan cepat. Tapi dari tim Resurgence mereka nggak mau kasih gratis pula. Sekarang rotasi mereka bahkan bisa dibilang satu langkah di atas dari tim Blacklist. Menuju ke area objektif yaitu Turtle. Sudah mulai dicolak-colek, separuh HP lagi dari Turtle akan hilang. Semakin menambahkan pundi-pundi net worth mereka. Iya, ini hanya sekitar kecepatan tadi. Gak lihat kok, gak lihat. Gak lihat. Gak lihat. Time bombnya dilemparkan lagi ke dalam rerumputan. Udah ada 3 hero yang berkumpul. Hanya saja Fosa kembali hadir. Ejectornya di pop up, reverse time dikeluarkan juga. Sakit banget di panah-panah ini. Robot udah mulai konslet. Dilemparin aja. Satu gerobak langsung masuk ke dalam turret kalau kata Bude ya. Iya, lihat usaha defense-nya dari tim Resurgence, dari tim RSG. Mereka nahan terus di area bawah. Gak mau kasih gold shield terhadap Oheb secara gratis. Nah itu dia di bagian bawah juga hashtag di Indonesia aja. Kalian bisa nikmatin alam seperti ini ya. Bromo aku belum pernah. Jeki aku laming Bromo. Katanya dingin banget ya Bude. Enggak tahu, nggak pernah ke sana. Pengen gitu ya Bude ya.
Tapi Wise sudah punya Clock of Destiny, satu item yang akan membawa dia ke area late game lebih mudah lagi. Di sisi lain tim RSG dengan adanya Fosa yang menggunakan Jowhead akan menjadi momok tersendiri terhadap tim Blacklist. Oke, Federal Strike-nya pun langsung dikeluarkan begitu aja. Tidak hanya bisa nge-backup pergerakan dari rekannya, itu Lapu-Lapu masih bisa mundur ke bagian belakang di bagian bawah. Baksianya bengong doang, itu ngapain Eta? Itu teman perang, ternyata dia langsung menunggu kehadiran dari Jowhead. Cilupa masih nahan juga, sekarang sudah muncul Wise di sini bisa memberikan damage yang sangat besar, tapi dia nggak bisa sendirian. Sing bersembunyi dalam bat OM juga ada depan Timon sudah dikeluarkan. Sing dalam bahaya, tapi Fosa sudah hadir di sini. Raging Sandstorm muncul karya lini belakang tim Blacklist Internasional. Mulai mengejar satu persatu, tapi Sing masih bisa selamat dan mereka berfokus terhadap turret di area bottom lane. Fokus bermain objektif gaming dan sudah mereka dapatkan. Yap, satu outer turret di bottom lane pun sudah hancur, berhasil diambil. Setidaknya ada 4 hero tadi yang berkumpul sekaligus dan mendadak langsung pulang semuanya walaupun ada pertukaran di bagian atas sana. Tapi di mid lane-nya, outer turretnya pun gak bisa dipertahankan oleh Wise dengan Parsha yang ia milikin. Federal Strike-nya nggak mampu mendorong mundur pemain dari RSG. Turtle menjadi objektif selanjutnya. Ya, begitu cepatnya kali ini pergerakan dari kedua tim ingin dikontes maju ke depan, tapi ternyata gerakan ini salah. Satu tumbang Edward disusul Edson karena dia tertinggal di area belakang. Semuanya langsung membombardir. Edson walaupun terspesialisasi dikeluarkan, tapi itu nggak cukup untuk menghalau damage dari tim RSG. Masih maju lagi. Raging Sandstorm yang muncul. Oh my goodness, hampir saja jadi endok. Hampir jadi telur saya Diginya. Untung masih bisa selamat, dia langsung melakukan recall. Pertempuran yang setidaknya belum menimbulkan hasil yang maksimal, tapi udah mereka pecahkan di bagian atas sana. Tapi untuk Jowhead, ada satu red buff yang akan langsung diamankan dan diberikan kepada Tamus. Oke, Digi nggak bisa melakukan banyak hal, hanya melemparkan time bomb-nya di bagian tengah. Federal Strike yang dikeluarkan oleh Wise. Lia pun harus mundur. Lia. Tapi di menit yang ke-6 ini kita ngelihat kalau dari tim Resistance mereka lebih unggul dari itemnya, karena dari segi network mereka sudah unggul 3.000 lebih. Jadi awal yang sangat baik untuk mereka satu persatu walaupun kehilangan banyak sekali di area bawah. Cuma mereka tuh nggak ke pick off gitu loh. Defense-nya itu pinter banget. Waduh, ini mereka melakukan defense dengan sangat baik juga. Tadi kita lihat udah ada Justice Blade yang dilemparkan. Ada Oheb yang melakukan rotasi, sekarang berpindah sepertinya ke bagian atas guna untuk mendapatkan satu outer turret lagi. Tapi Tamus nggak akan memberikan ini dengan mudahnya. Ya. Dan lagi usaha yang ingin dilakukan atau gameplay yang seharusnya dilakukan itu dipatahkan. Oke, tapi Lia mendapatkan begitu banyak damage dan langsung dibalaskan aja Bude. Udah ada turn apart memory yang mendadak memberikan setruman dan juga petir yang langsung nyambar ke arah player tersebut. Hilang sudah Edward, nggak kuat lagi kesetrum di tempat. Sakit ya Bun? Sakit Bun, gak bisa gerak Bun, tapi Black Wise bisa kan kabur. Federal Strike langsung dikeluarkan aja, tapi Sing bersembunyi di balik rumputan. Selama mereka semua, Lia mau maju ke bagian depan, enggak, ternyata Fenrir udah set up posisi, bahkan Jowhead melakukan zoning dengan sangat baik. Parsha memang benar-benar dipukul mundur. Hanya bisa menjadi defense kali ini dari Blacklist Internasional. Mereka nggak bisa memainkan gameplay yang ingin mereka lakukan, nggak bisa untuk nge-siege turret lagi. Saking defense-nya kuat banget. Lia juga fokus terhadap Turtle. Sementara di sini Fosa menjadi frontliner sudah membuka map, terlihat posisi dari Blacklist Internasional yang mereka memutuskan untuk mundur saja, nggak bisa untuk nge-kontes Turtle. Harus merelakan Turtle tersebut karena nggak baik kondisi yang mereka milikin. Kita lihat dan juga kita dengar ada suara dari Mia yang terus melakukan farmingan agar nantinya di late game mereka memiliki damage yang cukup kuat. Udah ada Raging Sandstorm tadi lompat ke bagian depan langsung terstun begitu aja. Untungnya Sain masih bisa mundur ke bagian belakang dan Edward di bagian tengah juga ikut mempertahankan posisi agar inner turret yang ada di mid lane-nya tidak rubuh dan tidak hancur. Eson maju ke bagian depan melemparkan ban dalam yang dia milikin. Tapi untuk blue buff-nya udah mulai dicolek oleh Lia. Nggak bisa lagi Bude, nggak bisa dikontes. Ya, tim RSG mereka udah memiliki map control yang sangat baik. Tim Blacklist Internasional dipukul mundur dan sekarang mereka hanya bisa bermain sekitar 30% dari map ini.
Mau maju ke depan nggak berani karena Udah lihat sulit. Fenrirnya berani banget. Ada Fosa yang selalu menjadi babysitter pula. Dia menjadi frontline yang sangat mengerikan. Salah posisi dikit bisa dijektor. Malahan menjadi inisiasi yang baik untuk tim RSG. Ini walaupun Fenrir tadi kecolek dikit, tapi abang-abangannya nih Fosa udah nggak mau langsung tinggal diem ini Bude ya. Itu dia. Langsung dimajuin aja Eson, akankah dia mau maju ke bagian depan, tapi ternyata Edward pun harus mundur bagian belakang. Karena udah ada Lia, udah ada defense, udah ada rotation juga yang langsung dikeluarkan. Feather Ice Strike tadi di bagian belakang memberikan bantuan terhadap Eson. Tapi itu nggak bisa menyelamatkan satu inner turret yang ada di bottom lane. Mereka harus kehilangan satu area pertahanan lagi. Hilang satu persatu. Tim Blacklist juga sabar-sabar aja ketika mereka harus ngebabysit Oheb, farmingan. Sudah bertemu Sing di sini, semuanya dikeluarkan Feather Ice Strike. Dan rupanya dia mau kabur dengan Ring Sandstorm yang gagal karena immortality-nya harus pecah. Harus pecah, untungnya masih bisa selamat. Udah ada quicksand juga ya, pasukan anti pulang lah kalau Khalid ya. Tidak mau pulang, tidak mau recall karena dia memiliki quicksand. Dia bisa melakukan regen SP dimanapun yang dia mau. Ada Lia yang terus menemani juga. Nah, ini agar mereka mau mendapatkan lagi satu inner turret yang ada di top lane sana. Udah level 12 untuk Oheb yang menggunakan Mia. Sakit banget loh tadi Luyinya. Ya ampun. Wow, begitu besar damage yang langsung diberikan. Gedumbreng semuanya. Sekarang tim Blacklist juga mereka nggak mau berpisah, bergandeng tangan dalam satu hati. Dan dari tim RSG malah yaudah mereka santai aja, yang penting punya map kontrolnya dengan baik, nggak kasih napas, kayak dicekek gitu loh. Dan tim RSG ya udah mereka fokus. Sebentar lagi dari sisi Lord bisa mereka amankan, mungkin akan menunggu di enhance terlebih dahulu. Iya, di menunggu menit 12 kali ini karena kurang dari 1 menit juga waktu yang mereka butuhkan. Nanggung banget Bun ya, itu juga lagi muter-muter. Kalau disuruh muter ya langsung muter ya. Tapi Eson juga langsung kali ini menabrakkan dirinya ke arah Fosa. Fosanya mundur ke bagian belakang. Oke, mana tau tadi ejector ngelempari Tamus ke bagian depan. Feather Ice Strike, sakit banget Feather, satu hit terakhir. Masih bisa selamat dan malah kegeprek oleh Lord. Kamu pergi ke arah yang salah. Pergi dari lubang macan ternyata masuk lubang dinosaurus Bude. Iya, flickernya juga nggak digunain. Mungkin Feather nggak nyangka bahwa ini Lordnya lagi pas banget nge-splash. Splash! Kena geprek langsung, kena kipas oleh kapak Lord. Sakit banget MVP Lordnya ya. Rame ini, hashtag Lord MVP nih langsung. Kegeprek. Fenrir gak ada salah, numpang lewat dong. Padahal yang ngegebukin temen-temen Fenrir loh. Tadi. Oh iya juga. Dia yang kena ya. Jadi kambing hitam. Oh nggak apa-apa. Tapi karena sekarang malah tim RSG dengan adanya Lord yang hadir di area bottom lane. Masuk ke area tim Blacklist. Tapi mereka juga udah siap. Nggak akan membiarkan Lord untuk menuju ke area bibir inhibitor. Iya benar sekali. Dan sekarang Lordnya udah nggak kuat lagi karena belum terlalu kuat. Mereka harus melakukan setup lagi untuk bisa mendapatkan best turret yang dimiliki oleh Blacklist Internasional di bagian tengah. Inner turretnya juga harus ditumbangkan. Udah ada satu lemparan tadi dari lapu-lapu untuk bisa menghalau dan juga mengusir pemain dari RSG. Yes. Dan tapi dari tim RSG walaupun Lordnya udah nggak ada, mereka masih bisa untuk ngekandangin tim Blacklist Internasional. Mungkin ini bakal Fenrir, lagi. satu hit. Fenrir mundur lagi kena sama monster jungle udah dah. Kena buff. Buff dari MVP nanti. Dari MVP. Tapi dari red buff tadi yang langsung diambil juga oleh anak-anak dari RSG di bagian dalam sana. 1, 2, 3, 4 bahkan 5 player. Mereka berpisah aja, 4 di bagian tengah. Mia ada di bagian bawah untuk nge-clear dulu terhadap minion yang akan masuk. Di bagian tengah untuk jauh headnya. Belum malah mau melakukan apa ya, inisiasi terhadap Tamus. Mereka berdua maju ke bagian depan. Tapi ternyata mereka mundur kembali. Kondisinya lumayan susah sih ini untuk dari tim Blacklist. Mereka at least harus menunggu tim RSG untuk melakukan suatu kesalahan. Kalau enggak, inisiasi juga susah dari tim Blacklist. Mereka cuma bisa menunggu dengan timing yang tepat, melakukan defense mechanism. Mungkin kalau tim RSG melakukan sesuatu inisiasi lalu di counter dengan adanya Digi di sini. Bener. Dengan time journey-nya itu mungkin dari tim Blacklist bisa membalikan keadaan. Tapi kalau mereka yang open duluan, kayaknya bakal susah banget sih.
Waduh, untuk Wise juga cukup berani ya. Tadi dia berada di tengah-tengah jalan untuk memberikan Feather Eye Strike-nya. Di bagian bawah Tamus menghilangkan satu wave minion yang akan langsung nabrak ke arah ini Tertara Yes. yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Mereka bisa dibilang untuk damage dealernya dari Mia. Mia masih level 14 gini loh. Untuk Lapu-Lapu sendiri masuk ke dalam pertempuran ini. Udah dipastikan dia bakal terstun, dia bakal dilempar ke sana kemari dan gak akan bertahan lama sih harusnya. Makanya sulit banget nih sekarang untuk tim Blacklist Internasional. Cuma dari usaha yang kita lihat dari tim Blacklist, mereka ingin memperluas map mereka, maju ke area depan ketika melihat dari area minimap, ada 3 lane push yang dilakukan oleh tim Resurgence. Jadi Yap. mereka tahu betul posisi dari tim RSG, makanya mereka berani untuk keluar dari base mereka. Nah, Venus pun memberanikan diri untuk maju ke bagian depan, tapi itu adalah impact yang dia dapatkan. Setengah dari keseluruhan darah yang dia milikin harus hilang dengan sekejap mata, membuat Digi cukup trauma, harus pulang kembali. Tapi ternyata untuk kali ini udah ada teleport kayak akan dilakukan. Eson terjebak sendirian? Enggak, ternyata belum ada inisiasi lebih yang dilakukan oleh kedua tim. Udah masuk ke menit 15, belum ada turret yang tumbang kembali. Fosa. Ini mau mencoba untuk mencuri red buff-nya, mendefend red buff untuk Mia, tapi peperangan terjadi. Dispersion, Registerso, muncul semua tim Blacklist International mencoba untuk mundur dan inilah dia Fosa akan menjadi satu orang yang down terlebih dahulu. Ternyata nggak cuma Fosa karena Sting juga tertinggal di area belakang. Immortality-nya sudah pecah, langsung dibombardir. Sekarang tim Blacklist menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik, mau nangkep lagi kesempatan yang diamankan oleh tim Blacklist sekarang. Lord sudah hadir, tim RSG melakukan kesalahan yang sangat fatal. Wow, dua orang mendadak langsung hilang dan sekarang Mia udah memiliki damage yang besar banget di bagian tengah sana. Kita lihat pertempuran udah mulai pecah, udah ada tapi ternyata mega kill berhasil didapatkan oleh Brody. Sedikit lagi SP dimiliki Venus langsung disetrum di bagian belakang. Burungnya kesetrum, langsung menghilang dengan begitu cepat. Feather Eye Strike dengan jarak sedekat ini menghilang sudah untuk partialnya. Looking for Mania. Kita lihat aja Edward bisa bertahan tapi ternyata salah arah. Media didapatkan, tapi ternyata untuk Oheb pun harus menghilang, Tamusnya pun menghilang. Out, semuanya sudah tumbang. Lord pun berhasil diamankan oleh tim RSG. Dicolong, padahal yang udah PDKT adalah Mianya dari Oheb-nya. Cuma mendadak muncul di sana, berhasil dicuri tim Blacklist Internasional. Mereka melakukan blunder pula ketika sudah mendapatkan sedikit momentum. Dihempaskan begitu saja dan sekarang tim RSG akan masuk ke dalam base tim Blacklist Internasional. Oke, kita akan melihat bagaimana setup yang akan dilakukan. Tapi ternyata langsung dilempar, Unstoppable Force juga langsung dikeluarkan. Udah ada time journey guna untuk menyelamatkan Baxia. Mereka berdua, bisakah mereka untuk mempertahankan area, tapi ternyata sedikit lagi SP tersedia dan RSG berhasil mendapatkan game yang pertama. Wah, nyaris saja Dik udah kehilangan 2 Lord, hampir dicolong. Ternyata ya gagal untuk comeback dari tim Blacklist International. Tim RSG mematapkan jiwa mereka di